Hasan akan disampaikan oleh Alim Karam Ustaz Khairuddin dengan tema refleksikan diri untuk mensucikan hati dalam jalinan silaturahmi. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqana wa iyyakum li ta'atihi wa ja'ala ta'atahu zadan lana wa iyyakum li dukhuli jannatihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa afdali ibadihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bi hudah min yaumina hadza ila yaumi liqa'i rabbi amma. Hadratul haramin, para alim, para asatidzah, wabil khusus Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Febrian Taufik Soleh, Jumatan Koordinator FGMP PAI SMP Kota Malang Pak Dr. Haji Mustafa FAG, Jumatan Kepala SMP Negeri 11 Bapak Dr. Jamil FPD, Jumatan Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Bapak Junaidi FAG, Jumatan Bapak Sudirman SAG dan Sudoyo, Bapak Ibu yang dirahmati, dicintai, dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya hari ini bukan pantas untuk duduk di atas, di bawah masih banyak secara umur senior-senior dalam semuanya. Juga dalam bukan kepenaan nih belum datang lagi keraton pengajian itu yang terpilih gaya biasanya itu cuma kopi ini biasanya gitu. Ini biasanya nanti kita zakat kalau request kopi, kalau ini baru kopi. Mungkin insya air putihnya rasa kopi sebenarnya. Kita saat ini duduk di salah satu rumahnya Allah, Masjid Al-Qalam SMK 11. Ulama saja masjid itu bangunan yang dibangun oleh manusia, tetapi ini sebenarnya kepada pemilik alam semesta. Maka secara tidak langsung kelolaan panjenengan ini dados kamune Gusti Allah. Dalam hadis disebutkan fahakun alal mazur an yukrima zahirahu. Maka sudah menjadi kewajiban bagi yang diziarahi untuk memuliakan yang menziarahi. Kita jadi tamunya Allah. Ini bukan hal yang murah. Jadi tamunya Allah ini hal yang mahal. Saya mau tanya seandainya Pak Junaidi ini ternyata dapat penghargaan dari Presiden terpilih 2024 misalnya Allah contoh betul berarti kalau boleh ada contoh. Kemudian dipanggil ke sana, janjian sama Pak Presiden terpilih jam 1 siang. Saya mau tanya kita ini Pak Junaidi ini itu bisa bilang berapa jam? Kalau orang anggap hari Rabu jam 1 siang harap sudah ada di Istana Negara. Kira-kira Pak Junaidi berangkat ya Senin atau Selasa. Pokok sampai telat. Kenapa? Yang undang Presiden. Seandainya telat 1:30 baru sampai, kira-kira perasaannya tenang belum? Kan nggak tenang. Padahal cuma Presiden. Seandainya tepat waktu, kemudian berbincang-bincang 1/2 jam dengan Presiden terpilih. Ini ngobrol sama Presiden ini sangat dibanggakan. Dan ditakoni Pak Jokowi, kok taruh berita? Ini masih kok Istana itu bisa apa? Saat ini pengelolaan panjenengan itu jadi tanggung jawab.
Tapi kadang-kadang orang jadi tamunya Allah nggak ada rasa bangga sama sekali, biasa. Dikasih izin sama yang punya rumah ini untuk berjumpa dengannya di jam ini, agar dia biasa, dia dalam semangat biasa. Ini hal pertama yang ingin dalam bahas, bagaimana kurangnya kita silaturahmi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti bahas yang lain, betul. Maka kita benahi niat ketika pengelolaan panjenengan hadir ke masjid seperti ini, diniatkan seperti niatnya Nabi Muhammad hadir ke masjid Nabawi. Niat seperti para sahabat hadir ke masjid Nabawi. Maka mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini minimal dosa pengelolaan panjenengan sedaya disepuluhkan insyaallah. Minimal dosa bapak ibu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dalam keadaan dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya akan mulai tema kita ini dengan satu cerita yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Anqoqi di satu kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Wahab Sya'roni. Jadi marjanya, rujukan kitabnya adalah sebut. Terus betul diarani kalau ini ngawur ceritanya. Al-Imam Al-Anqoqi ini ulama besar di Mesir. Beliau Grand Master di Al-Azhar sebelum Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni. Jauh, Masya Allah, orang alim. Beliau menceritakan dulu di Mesir itu, orang Jepang. Itu ada seorang raja yang punya istri di pojok ini mana sih? Ini ke suara beliau kopi mau ada dia. Tapi biasanya suara beliau bidadari lagi, bidadaran lagi. Mau selain hormat sih. Mungkin nama mewek orang sobrang ada. Bisa juga. Ya tergila, sehingga pernah melarang itu, gaya tenggelam, ya, itu kan gaya tenggelam. Iya. Itu jelas. Berarti itu bukan orang Kulongan itu, bukan orang Solo. Orang Solo mendidik ke sana. Ada etikanya itu. Kita baca dengan hadis ini. Kita bahas istri yang nomor 4. Orang Arab bilang al-jadid ladid. Singa-singa itu singa-singa. Biasanya kita begitu. Kita bahas istri yang keempat, paling muda, paling disayang. Butuh apapun langsung dituruti. Jalur ini turuti, jalur ini sakit-sakit. Yang dimintai rojo, jalur istri yang paling muda. Istri nomor 3, ini yang paling cantik dan praktis semua. Cuma rojo ini khawatir karena sering diajak kemana-mana sama raja di pamer menali-nali. Istri yang nomor 3 karena saking cantik ya rojo ini khawatir rojo aku mati, ini golek rojo mana? Kekhawatiran itu kan pasti ada. Istri nomor 2 itu yang paling enak dijak curhat. Komunikasinya main, enak bagus. Kakalan wajar pas-pasan, cuma komunikasi oke. Sepi oleh seorang sepi oleh. Yang masuk ganteng, kode di sepi terus ya. Kartu aja, kan gitu ya. Karena belum ini ngaji satu lalu mulai coba. Istri yang pertama, istri yang paling tua sudah tahu sendiri dengan nasibnya istri pertama. Sudah tidak begitu dicintai. Tetapi semua urusan kerajaan istri ini yang ngurusin. Sampai suatu saat raja ini dicoba oleh Allah Ta'ala dengan satu penyakit yang semakin hari semakin menyebar ke seluruh tubuhnya sampai raja ini dinyatakan akan meninggal kurang lebih 3 hari lagi. Bingungnya luar biasa. Kurang 3 hari lagi menghadap Sang Maha Kuasa tanpa ada persiapan apa-apa. Bingung. Kemudian penasehatnya dikumpulkan sambil tanya dari semua kekayaan, kerajaan, semua yang aku miliki ini yang paling berharga siapa?
Dijawab oleh penasihat, tentu yang paling berharga adalah 4 istri Anda. Panggil mereka. Jadi 4 istri. Kemudian mulai kepada istri yang paling muda. Dibersani, karena mau ini kurang lebih itu lagu nih dari muda. Terus saya, Dik, ahlan sahlan. Dik, aku ini kurang dino, kurang 2 hari hidup saya ini. Saya tidak punya apa-apa. Semua yang saya miliki akan menjadi milik orang lain. Saya cuma minta sama kamu, nanti ketika saya mati, temani saya semalam aja. Semalam. Kata istri yang nomor 4, dia bilang, mana ada orang di kuburan ditemani. Kalau orang asing kalau dia ngomong mati di kancah itu juga orang. Ya bukannya ngomong, tidak mau sakit begitu. Noleh kepada istri yang nomor 3, si paling cantik yang dipamerin kemana-mana. Ditanya, sampai dia ngomong dia, "Kodo mas, aku tidak mengajari sampai suami pedeni di kuburan." Terus saya kira-kira aku mati sekarang gimana tahu? Ya jelas lah. Tambah mati. Noleh sama yang nomor 2, yang paling enak kalau bisa komunikasi, bisa ngobrol. Kiranya sama yang selama hidup saya ajak ngobrol. Saya lagi punya masalah sama yang keempat, sama yang ketiga. Sama mau tidak temani saya? Dia jawab dengan tenang, saya akan temani, cuman nggak akan lama. Tahu nggak yang nomor 1 ini si maju dari sebelum mengatakan sebelum Paduka menjadi raja sudah sama saya. Dalam kondisi apapun saya akan menemani Anda. Anda tinggalin saya nikah kedua, ketiga, keempat, saya nggak apa-apa, saya tetap nggak tinggalin. Apalagi cuma nemani setengah atau 1 malam aja, saya akan temani Anda. Ketika dia mulai kepada istri yang pertama, ini kondisi pun acak adul, jadi rambutnya nggak rumah, kulitnya keriput, nggak Allah skincare, ada ratu permaisuri, nggak rumah gelas. Kenapa? Jadi soalnya nggak dicintai sama raja. Al-Imam Al-Antoki itu ngasih gambaran ini, kemudian ngasih penjelasan. Raja yang dimaksud itu panjenengan semua. Kita manusia ini raja. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan di atas bumi ini khalifah. Siapa khalifahnya? Manusia. Apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia? Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami memuliakan dari Adam. Allah muliakan kita manusia. Setiap yang ada di sini punya 4 istri. Siapa istri yang paling muda? Si merawat itu adalah badan kita, tubuh kita. Ojo oloro, ojo oloro, gatel itu loh dikubur. Saking kita itu menuruti kalau awal. Itu masih gatel, pas cocok pas, ya pas cocok. Gatel itu cukup gatel, tangannya harus pegel awak udah ada. Apalagi lapar, apalagi haus, kita turuti semua. Tapi sayang, ketika kita menghadap Sang Pencipta kita, badan yang kita sayang, kita rawat, ini tidak akan bersama kita. Nanti kapan-kapan kita ngaji bab tafsir, babnya tentang ruh. Nanti ambil ayat tentang itu, terus bagaimana bentuk ruh ini dibahas oleh ulama. Imam Suyuti bahas habis wajib. Jadi dibahas bahwa enak panjenengan akan ini. Salah satunya yang saya kasih bocoran. Temennya ini, jadi kita semua nih, adik-adik semuanya sama. Kenapa? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, saat itu pula Allah ciptakan Bani Adam di saat yang sama. Jadi secara umur roh, sampai kali itu sedaya sing sepuh, sing nom, sing pertengahan, niku podo. Hanya saja kemudian takdirnya Allah berkata lain. Ada yang lahir tahun 68, ada yang lahir tahun 70, ada yang 79, ada yang 80, ada berapa? 2024. Enggak lahir lagi. Ya, ini takdirnya Allah, tapi secara roh kita sama, modelnya sama dan sebagainya. Toh kita pula bukan dengan badan kita. Tapi lihat bagaimana Islam memuliakan manusia. Tidak ada cerita dalam Islam itu jasad berjumlah, jasad kemudian diawetkan.
boten, tapi dikubur kembali dari tanah kembali ke tanah. Ini yang pertama. Anak atau istri yang keempat. Istri yang ketiga, si nopo, si paling ayu, sudah pamer orang dengan Imam At-Tahawi mengatakan istri ketiga kita adalah status pekerjaan dan harta kita. Itu sangat dipamer, sangat dipamer. Kon gak ngerti aku RT ini, RT loh, bisa dipamer no RT. Apa meneh kasih MGMP utang itu dipamer no. Wong wis mulai. Apalagi dia, apalagi ustaz, apalagi kepala sekolah, guru itu loh, aduh, kepala kok guru, Pak Kebun itu, iso bangga dengan status. Tapi toh ternyata status itu tidak pulang sama kita nanti, tidak ngadep sama Allah. Kita dipanggil dengan nama kita. Guru saya Habib Jamal mengatakan, nama kita ini di hadapan malaikat pencabut nyawa hanya sebuah nama yang kapanpun Allah perintahkan dicabut. Gak ada tawar-tawar. Kecuali benar. Top tim, yakni Basi Agus burung anduan, Wiswaya udah. Gitu begitu. Kalau saat itu sebelum mati yang berani pun tidak ada, sudah takut. Saya punya mertua meninggalnya di kamar mandi. Dirawat di rumah sakit lama, akhirnya dokter bilang ditunggu dia. Nah kok sadar? Bilang itu Agus. Ya ini, itu udah lagi. Masuk kamar mandi, oh lama, kamu betul. Ya itu lagi. Mohon sih dapat yang mana? Malaikat kali-kali usaha kiai kok tidak ada. Saya punya teman Habib Abu Bakar di Palembang. Sama tadi punya majelis jalsa sekali hadir 5.000 orang yang hadir. Beli tadi kalau mana? Si guru kebenaran bukan? Iya kan? Gak menyertai kita di status kerjaan, gak sama itu. Tidak usah bangga dengan apapun di kawan jenengan. Akan ditaruh kok. Ditaruh di AB, MPD, LC, dalam alumni talim LC, teman tunjuk kasus. Tidak usah. Ada yang minta, selalu tidak usah sedih. Harus katanya lah guys. Kenapa? Bisa kita banggain. Toh ya kan ya, apa yang kita banggain, nggak wujudnya, nggak ada wujudnya sebenarnya. Allah juga malah nggak suka. Perhiasan, apalagi perhiasan dulu. Saya saat ini diperintahkan sama guru saya Habib Soleh dan Habib Jamal untuk ngajar bab faraid, bab warisan. Entah kapan saya bisa, tapi yang jelas sudah ada beberapa orang bersulfat saya ngajar, mulai baru ngajar di tempat dalam juga, dan saya dari kamu semua juga belajar bab faraid, jangan diremehin. Nanti ada 5 diantaranya bab faraid itu sebelum bagi waris ditanya wasiat. Dalam hadis disebutkan makruh hukumnya orang kalau lebih dari 30 hari nggak bikin wasiat. Contoh. Saya tahu bulan kemarin tanggal 1 sudah bikin wasiat. Terus sunahnya itu wasiat ditaruh di bawah bantal. Sunahnya lagi. Kalau ngomong sunah. Adapun dengan tinggal ini ya alam bisa boleh pakai handphone, pakai surat, terserah. Pokoknya ditulis wasiat. Bagaimana sekarang kalau 1 bulan berlewat tapi belum mengupdate wasiat, hukumnya makruh. Walaupun bukan makruh tansi, tapi makruh kurang disentuh. Terus bagaimana kalau kawan nggak tulis wasiat? Nah, ini disampaikan oleh Romo Yai Basoleh Almi ketika beliau wafat. Yang hadir pasti ingat. Dibacakan oleh putra beliau Amil Lutfi Basoleh Almi. Beliau sampaikan, saya akan menyampaikan wasiat dari ayah saya dan saya akan baca di depan semua penasihat. Kertas itu baru dibuka. Ketika disampaikan wasiat saya tiap bulan buat anak-anak saya untuk menghatamkan 30 juz, dihadiahkan pahalanya buat saya dan istri saya. Oh, ada 5 poin dalam ingat itu diantaranya. Terus beliau mengatakan, saya menulis wasiat ini sebagai amalan sunnah Nabi, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan barang siapa yang tidak menulis wasiat
maka di kuburannya dia pun akan lupa. Maksudku kalau ceritanya tadi itu betul-betul. Ternyata harta yang kita cari pun itu juga kan bisa nemenin kita sampai ke Allah. Mek dari cerita kayak gitu. Jadi nggak usah minder kalau sepedanya mungkin nyuci simpan lawas di gas pokok-pokok suara ini. Konco ini wis PCX mungkin 160 sih agak usah PCX-nya lekat ke pasian sing buat PCX itu di bulan buta dan bumi. Tapi langsung apa sama harta itu cuma titipan Allah. Saya pernah 2008 saya ngajak di Gria Santa 3 tahun di sana di Masjid Miftahul Jannah. Ada salah satu anggota Dewan Peramalan saya sebut namanya tinggal di Gria Santa waktu itu. Peralatan juga belum ada. Terus sedo ini di luar karena kesetrum. Terus kemudian di rumahnya itu anak-anak sudah ada di luar negeri, ada di Jakarta, Surabaya. Istrinya sudah meninggal. Sedo baru ketemu 10 dino di rumah beliau dan itu juga saya kondisinya antara kulit sama lantai pun kelihatan. Tidak ada yang berani sapam sama dalam karena dianggap saya ini ngerti ilmu medusi mayat. Jadi saya diminta ilmu untuk dalam sendiri yang berat, saya sendiri yang ketika buka itu waduh baunya menyengat anggota dewan itu. Sudah lengket, kita kasih minyak, kita kasih apa pun nggak bisa. Terus saya berarti kita harus pakai jangan tahu baru ngelusin scroll cetok untuk mengangkat. Jadi sebagian dia boros mungkin caranya bagaimana nanti kata-kata simpan. Intinya ketika jenazah ini mau dimandikan itu rumahnya gede. Terus saya bilang sama anak-anaknya sebagai yang datang, Mas, Mbak, mohon maaf ini bapak ini jangan dimandikan di luar karena di luar naik kerok terus patusan tempat memandikannya itu kan dari sterilisasi. Gimana kalau bapak dimandikannya di kamar mandi aja? Jangan tahu itu anaknya sendiri yang bilang, oh terus begini, karena lo di rumah lagi, ini kalau kayak itu lo di kiai tak kembali lagi, lalu namanya BC sih, sudah nanti kalau tambah gatal tapi tak gitu, belum sekali gitu, ya sudah nggak apa-apa di rumah ya pakai teror biasa, oke, ini nggak saya mau tanya Mas, kamu begini, ini bapaknya baru beli sofa. Karena bapak anggota dia kalau dimandiin jangan dipadu sama tos, enak di sofa aja. Saya betul, jawabannya gini, juga orang mau mati dia di sofa. Ini bapak aja tunggu loh. Kalau tambah yang ini tiba-tiba, ya wis, oke. Mandi ini, ya sebagian ada yang lepas gitu, tapi nanti sunahnya dimandiin, sudah selesai. Kalau saya ngapani harus pasang kapas, kalau enggak itu darahnya masih keluar terus. Subhanallah, saya bilang sama anak-anaknya sebelum jenazah berangkat, Mas, ini bapak ini kan anggota dewan. Nah, bapak itu dulu juga sama saya ketika beli kasur king coil, harganya 25 juta. Dia beli itu cerita, jadi mau cerita ke saya, selama juta. Ini Mas, untuk ini kan di sana kalau di Moro, kan biasanya di Moro pesawat itu ada. Tahu? Karena dulu itu mobil gimana itu? Ya, saya tantang itu. Gini aja, jangan pakai itu keranda, coba berdusuk. Yuk boleh nggak bikin kok ini besok? Mati loh. Lalu kasur seribet loh. Tapi anaknya saya bilang tidak ada yang setuju. Coba itu yang selama ini kita cari. Sehingga boleh di mulut dari suku boleh beli tanah. Dunia segitu aja. Dalam ini punya kacamata 4. Dalam ini punya kacamata 4. Soalnya belum itu ada lari-lari. 70 ini Masya Allah harimau Sumatera. Boleh itu coba motor ini akan ngomong. Saya tahu motor. Pak hilang kafe di sini. 70 kakak ngomong langsung set langsung. Terus pesen. Lihat boleh itu ya mereka. Kutu begitu. Oke lah kalau ada iya masuk. Saya tidak ke situ, memang saya bodoh dari siapa? Tadi kamu nih harimau Sumatera ini. Ini guru.
Oh subhanallah. Lah suatu saat hilang lagi, lu kan di geletak-geletak gitu. Pagi sekarang geletak-geletak macam motor. Wah subhanallah. Kalau ini bersedih, kalau ini motor sudah ini tadi kata-kata bila itu coba takon lagi. Takon nih, berapa mas? Macam apa? Langsungnya jadi sekali orang kayak wali gitu tadi. Sekelas oleh ngomong ini, belek boleh takon, sebenarnya itu kalau bangkai mohon maaf itu ya, barang penjagaan ya, baik dicoba. Iya, mas. Macam apa ini? Nanti kalau saya pakai kain kapan? Akan kamu mungkin ngomongin seakan presiden selama hidupnya pakai kacamata. Seakan kayak 3 kali kacamata. Oh, dia mau mati kacamata ada. Ini udah teman-teman. Jadi berapa kita bangga? Oh, mulai dari sekolah itu sama harus. Nggak betul nih. Karena saya tinggal itu padahal sudah tinggal. Begitu kita tinggal, dia milih orang lain, milih anak kita, milih istri kita, yang belum tentu juga istri kita nggak nikah. Ini kejadian saya sendiri artinya ditalung es. Kalau ngajar salah satu jamaah dalam sektor antara suami sama istri terpaut 25 tahun. Jadi saya ngomong itu sih, soalnya dikit juga. Terus kalau lah, sekarang sudah hari pertama, kedua, ketiga tahlilan saya, hari ketiga datang terus diminta, terus nanti hari ketujuh dengan isi siap. Hari ketujuh saya datang tahlilan itu istrinya minta waktu. Di buku Yasin foto di bujungnya ini sakit dan saya mau ceramah, ibunya ini jadi bagus, dan saya boleh tidak mau menyampaikan kesempatan kalau kata-kata. Oh mau silakan. Dibaik dengan kata-kata. Untuk suamiku selamat jalan, semoga engkau bahagia di sana. Jika kita pernah berjumpa di sini, cintaku tidak akan pernah hilang. Lo batin, masya Allah, cinta kenangan. Ansal idahnya habis, tegur saya. Terus bisa nggak nikahkan saya? Loh, ya wis langsung lelapak ya, coba ya apa sih mbak? Ya apa terus tidak itu lebih enak. Kita soal kocok lawas, kocok jujoni, kocok SMA, ya wis tak fokus. Enggak kok, ya pun langsung ngangkat. Jadi paham pak? Ujungnya betul-betul apa ya? Jadi enggak ada yang bisa memenuhi. Padahal itu semua istri nomor 2. 1, 3, 4, 3. Siapa? Anak sih. Paling enak kita juga selama ini. Pun dia tidak akan menemani kita sampai setengah malam aja enggak. 25 tahun dalam dakwah ini. Baru 1 kali kok saya nemoni anak ngancani ibu. 2 malam asli orang Bandung namanya Ustaz Ifah. Ibunya wafat, dia sama adiknya laki sama perempuan sak mantune turun di kuburan ngajar ibu, bukan wasiat balas. Saya sampai datang karena teman ini biar ini fitnah warga ini terserah kok aku ngajar ibu itu coba. Dan tempat selama ini kita pulang lepas penat dari kerjaan, ketemu anak, hilang keselin, bojo keselmane. Dulu saya bilang, ya kenyataan, ya kadang-kadang lah, tapi gelap keselin. Mungkin ketemu ini, sinetron ngajar, yang suaminya juga ngajar, baru pulang, sikai, dan lain-lain, silakan kok bikin. Terbom sini, seperti itu. Boleh, sudah kita lihat ini pun nggak nemenin kita waktu itu. Lalu siapa isi pertama itu? Juru suka di masjid. Ketika jenengan duduk sekarang di masjid ini yang menemani nanti kita bagaimana? Kira waktu tapi Quran, jenengan baca Quran itu yang menemani nanti itu. Ikhlasnya panjenengan ketika ngajar. Padahal butuh arah itu ya ngomong itu berarti ya hasil dari mereka kamarot min amalihim, buah dari amalan mereka
ternyata mereka di antara yang hadir sampai jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama besar di Indonesia sampai mungkin mendunia. Jadi kan dapat sodakoh yang panjenengan keluarkan saja ini kabeh itu masya Allah ini program nolak ya kan? Dan ini tidak pernah kita perhatiin. Kita hadir kayak gini nih, fokusnya kurang. Ngaji ini loh Pak Jum, fokusnya kurang. Lo jam sudah kami mana? Coba ibu-ibu kalau ke mall, pernah lihat jam? Oke, lo ngecek baju lo, pakai muki. Ayo kalau pakai muki, simak. Itu melok teman. 2 jam, nama itu etikaf. Alhamdulillah ta'ala. 2 jam boleh. Ayo mulai seseri. Didorong dulu. 2 jam dari dulu. Saya bawa jamaah umroh. Transiknya ke Abu Dhabi. Bisa masuk kalau ke Abu Dhabi dari bandara kita bisa masuk. 4 jam. Boleh. Masya Allah. Pulau Insani Piamba. Letak Masjidil Haram, tak ingin coba kami jual, tapi lagi serumong, ya Rabbana, hadir. Lepas kan itu yang nemenin kita. Kita baca Quran, kalau yo Allah baca Quran. Jadi di rata-rata konjoni mau cari semangat, ayo mau cari sih ini hitung kurang itu. Itu coba baca ini nanti kurang itu. Atau lagi ini dulu sih mari sedang mari. Dan kita benar-benar nilai ini kita semuanya akan pulang sama Allah. Yang ini saya bahas di sesi pertama ini, silaturahmi kita sama Allah yang kurang bagus dulu. Kita arahkan lembaga-lembaga. Saya mohon maaf mengkritisi imam-imam terawih yang terlalu cepat. Dan semua amalan yang Nabi wariskan sama kita itu tidak ada yang suruh lihat Nabi. Apakah bilang kita dengan Rasulullah ini tolong kau berlaku ini tak? Itikaf kau berlaku itikaf tidak. Hewan itu yang sama berlaku hewan tidak. Cuma satu tok sorbu kamar roa itu mumi. Sholat lagi cuma ini lihat saya sholat kata Rasulullah. Cuma itu yang suruh lihat Nabi. Sehingga bebas. Tapi lihat ketika kita sholat terawih. Kadang-kadang dilewati doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang yang jadi tokoh masyarakat malah ngasih contohnya seperti itu dan terus. Saya hanya menegaskan kepada pendengar saya, kita urusan silaturahmi sama Allah kita kurang bagus banget. Kita kurang bagus. Terus bagaimana cara menyambungnya? Sambungan yang pertama, sambungin sama Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa ngomongin kita ke ahli kiamat kecuali kanjeng Nabi. Dalam itu pakai imamah ini apa? Estudi pun prosino, belum kepingin bebas, belum kepingin makan pikiran, makan lalapan Nabi Cika, makan rokokan, dia belum kepingin. Tapi karena amanah ilmu ini terjadi sampai suatu saat ketika dalam bulan hari tadi saya ini kayak dibuka balik itu apa ya itu isi pun dia pulau itu sangat besokan di nanti tapi imam mata kopi atau dulu nggak maklum lah gitu kalau si pakai sudah di rumah kalau boleh rasanya jangan dulu nggak boleh ngomong terus mulai kerja ngerti. Akhirnya saya lapor sama saya bilang dulu, ini pulang hati. Asok nanti dalam kita. Saya dapat kondisi kayak gini. Bagaimana kalau saya pakai imamah ini? Kalau saya khutbah Jumat, kalau saya diundang ngaji, terus begini. Kalau saya ceramah nggak pakai terus begini. Jawab beliau seperti itu. Sunnah kamu tahu, kalau kata dia nggak tahu sunnah sebut. Sunnah Nabi. Ulama saya kok disetruk berarti. Oh iya. Kok dihadiri kata ini dan sunnah Nabi. Itu kayak ente itu. Padahal itu kan sambungan Nabi. Man ahya sunnati faqad
ahabbani, barang siapa yang hidup-hidupin sunahku dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana mai fil jannah. Kan siapa penjelasan apa semua? Yang hidupin sunahku dia cinta kepadaku, yang cinta sama aku dia akan bersamaku di surga. Coba kita lihat, panjenengan, mohon maaf saya sedikit mengkoreksi, panjenengan guru agama, sholat pakai siwak tidak? Seberat apa siwak itu? Semahal apa panjenengan nggak pakai siwak? Sehingga Tuna Fatimah Zahra semenjak melihat Rasulullah itu nggak pernah tinggalin siwak, bahkan ketika kaji wafat minta sehingga Tuna Aisyah siwaknya untuk disiwakkan di mulut Nabi Muhammad. Siti Fatimah sumpah demi Allah dan demi ayat Nabi Muhammad, saya tidak akan meninggalkan siwak sampai saya parok dunia, hatta parok dunia sampai saya mati. Siwak ini, siwak. Yang tahu? Halo, assalamualaikum. Gue ngantuk. Kita ninggal itu dan kita tenang. Terus aku, siwak kayak orang yang Ustaz gue. Ya berarti cinta kita sama Nabi kurang. Ya tadi, saya ini punya guru yang menurut dalam bisa nyampein kita mau. Tapi cuma saya pernah belajar kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Saat ini yang di Madinah guru saya Zaid. Dan mereka ini bukan hanya Nusantara dulu, sampai internasional. Saya dengan Habib Lutfi bin Yahya dekat karena mantunya Az-Zahir itu Ali Zainal itu kocok pulau. Jadi kita punya hubungan dekat. Sama Mbak Maimun, guru saya, atau putra-putranya Mbak Maimun dulu guru saya di Mekah. Saya punya hubungan. Kita punya guru luar biasa. Dan sebelum kita melihat mereka guru kita tidak di sunnah Nabi. Pak, dan saya dapat kata-kata terakhir Mbak Maimun saat dari saya. Ini kalau saya katakan maksud, latak surhan kata Mbak Maimun. Ojo suka teman ya, kata beliau begitu. Saat tulis saya karena Mbak Maimun sekali wajib. Kan pundi-pundi sahur kita, kan Mekah haji itu sahur kita. Saya dengan latak surhan. Ojo suka. Rabbuka mawjud wa rizquka maktub. Gusti Allah mono terus, rezekimu mesti tulis kabeh. Itu dan saya ingin tahu kenapa amalan Mbah Maimun itu kok iso bertahun haji. Padahal haji ya segitu sulitnya kita ketahui Mbah Maimun tiap tahun haji berarti. Akhirnya saya ngomong dari Mbah Maimun itu ketika dalam waktu beliau masih besar, saya bertanya sama beliau, saya tanya amalan beliau jawab, aku mau ngocok hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wallahu rabbul arsyil azim. Kulo nyantol sangat karena beliau menunjukkan kitabnya namanya Wasiatul Mustafa. Dan kitab itu diajarkan saya kayak ini. Sebenarnya kalau buka ternyata ketemu kitab itu atau ketemu hadisnya Rasulullah berwasiat untuk kita membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali ketika pagi dan petang, maghrib dan subuh saya ngurus. Apa jaminannya? Nabi berkata, "Kafallahu ma ahammahu shadiqan kana aw kadiban." Allah akan penuhi keinginannya mau dia percaya dan percaya. Itu satu-satunya hadir yang Rasulullah koyok nantang panjenengan sedaya. Wacoan wis kon yakin gak yakin tadi kayak gitu lek aremane. Saya sempat ragu ngomongnya tentang batin dulu jenenge santri ngomongnya lho mosok nek maca ngono kok berhajat. Lho tahajud lah. Lho maca apa hataman Quran kek opo sing abot dulu. Maca selawat yang 10 iki nek pitu iku nek diwaca subuh pitu di itu maghrib itu hari itu jadi itu bisa kok dulu. Tapi orang itu kalau dia nggak buktiin ya nek ngomong kok ya kosong dari bunyi. Dalam kitab dikatakan begini, is'alil mujarrid wala tas'alil tabib. Takon wong sing tau nyoba aja takon dokter. Kok nek gatel ku malah anu lho iki misalkan
temen aku belum ngawur ya, itu wis pukiro, aku diri lek gatel makan berarti jejak. Maka kalau koi jarak itu mengatakan takono si tahu nyoba, coba kono. Artinya si tahu nyoba. Oke, kalau coba lagi. Subhanallah, yang saya rasakan dari baca itu duanya. Akhirnya itu kaitannya kayak anak kita. Ini kita gorong. Soalnya gorong di kopi betul. Ini kalau nggak dari cowok, artinya kalau ini ngajar anak-anak SMP di Jambi. Sekolah luar biasa tunanetra. Kan sekarang jadi rehabilitasi juga. Nah, ngajar mereka dengan ngajar ini lebih baik lagi. Kalau cuma dulu jenis mati haketo, jadi kadang sangat PDB, kadang kan ya kan begitu. Kita ngajar tahfidz Quran dengan huruf Braille. Jadi dalam ngapalin Quran, tapi anak-anak tidak diajar huruf Braille. Dan itu sulit ya, Quran dengan huruf Braille ini kita harus pindahnya di Jakarta. Itu pun kalau paling cuma 3 bulan dikirim. Kadang-kadang gantian Quran. Nah, salah satu santri dalam itu ada yang umurnya sudah 25. Rumahnya kan Gunung Kami, omanya kan Gunung Kami. Di titikno kan dinsos sama dinsos ditaruh sini. Ngajar, namanya bagus, anak semata wayang. Sudah, ngomongin, Gus, apa nih? Kurang ini umur selawe Gus. Sampai nggak duit santri itu aku buat apa? No. Lah kalau gini mikir-mikir, mungkin ini kok gini menjadi kan ada yang isi dulu, kan gitu loh kan? Enggak tuh gini logika. Ngomongnya tuh, lalu aku jalan turun aku nih, kok nggak jalan turun bapakmu? Kenapa tidak turun bapak? Gus ngomong bolak-balik aja kan? Lalu kok mau bapak malah jawab ini? Wah lalu awak dewi muka dewi, kau juga kan kami. Motor itu pijat kayak gini, motornya kamu pijat loh nanti, kamu belum ngaku ya lu ya. Motor itu pijat kayak gini, itu suka kayak pola itu sangat jiwa. Ditolak sama bapaknya, lari kan ibunya, tadi rumah, anaknya sih tapi, mak, aku loh kalau rapi, kamu perlu suara aku ini rapi, ngomongnya, ini nak, jadi aku mau bawa itu, awakmu itu, di tangan dan ngomong itu ini di rumah. Dan untuk orang itu dalam awak tidak paling di rumah. Gue lagi ikut dalam menakon makmu sih kok kan. Terus soalnya kemana sih ngaji lagi. Pulau ngomong boleh. Jadi pada aku anak tak boleh. Akhirnya kalau saya dengar gini aja, ini lulus. Lihatnya boleh belum sih tempat lain. Tapi lihat Gusti Allah sih boleh mau masih itu. Jadi lah akhirnya dia ya. Saya ada jalan loh, mesti ayu. Kalau ada kain dengan kalau si ada kebosok, akan beri jangan ada. Alah, apa. Itu siapa caranya Gus oleh bocor di Hasbiyallah. Kalau terang Siti karena saya sendiri ngamalkan itu. Nanti saya tuliskan. Sampai ramal bersama. Subuh bocor, maghrib bocor, kobul. Kan seorang guru itu harus bisa ngasih motivasi. 3 bulan itu diwajib pancet dulu. Pas ngajak, masih ilim. Pas ngajak jadi nanti awal dibilai langsung itu. Pancet lek Islam ini turah juga. Mulai bukan bilang gitu deh. Tapi apa dengan aku anda ini bolos. Kalau aku sih kan ngomong yang aku ini. Lah, itu harus pancet terus ulang terus sih belum mulai cukup. Dan kalau di moncong itu gimana? Ya orang, wah ini malas. Macam pun goblok. Karena pun bapak anak itu yang paling kenalin wong. Bapak mesti seru karena anak, tapi yang anak gak jalur terus ini. Ya kan dulu dengan Gusti Allah, mesti jalur tak kotor kok kandungi saya jalur kabeh dengan Gusti Allah. Lah mari moncong ini dulu. Nah, ngajar saya itu asal kayak nabi. Jadi saya maghrib imamnya paling ini belum imam tuh sholat persis sebelah dia doa saya dengar doanya ya Allah golek aku tujuh sing ayu sugi soleh pak boleh kok
gak ngoco terus itu subuh ngoco apa ini jadi gak ketok artinya kalau bojo sing ayu suki sulihabu pakai lengkap aja. Subhanallah. Saya tidak tahu berapa lama dia baca dengan doa itu. Yang pasti dalam ini diminta untuk melamar Noah. Jadi ceritanya bagus begini. Setelah beberapa hari atau beberapa bulan saya tidak tahu, dia ini ngimpi 3 hari berturut-turut. Ini kisah nyata. 3 hari berturut-turut ngimpi orang suara ngomong itu. Judulmu jenenge Anita, anak Pak Kaji Slamet, kampung ini kampung sebelah mana. Sak bisa kok main. Bisa kok main. Ngimpi tidak berturut ngimpi banget. Lah kan ada kunjungan Pak, kalau misalnya orang tua itu berkunjung, langsung dilapori Pak, ada sih kan bilang, Pak, di kampung sebelah jenis Kaji Slamet Pak, nggak boleh, sobat Pak, jualan keripik gede, bisa kamu keripik belum, tapi apa dan apa itu apa? Yonggo, aku ini Pak, aku lupa, jangan tahu jawab bapaknya itu. Anjing kok kayak itu butuh. Nah kan dia ini. Nah kan cowok bapak ini. Ibu itu sing ibu masya Allah ibu itu ada nih soal banget. Ngomongnya, li, Pak izin nggak kepala kepala kita sih. Pak izin mulai langsung ajak penanya kasih sama. Cuma kayak coba gelolek di bawah. Ibu jual harga diri keluarga. Pokok sama roja, kamu kok dicoba aja, mau dicoba aja lah, mereka kan, di situ apa? Kalau memang kamu pulang, langsung pulang mereka di sana, iya kasih kamu juga tahu, enggak kenal, mereka di sana terkenal, lalu ini juga terkenal, enggak berdiri, so enggak terkenal, subhanallah. Berdayo kalau itu basa-basi langsung tunjuk poin. Yang saya buka Haji, los, Pak Haji, mohon maaf, niki ngeten-ngeten anak kulo niki masih belajar, ngeten-ngeten terus maksudnya niki kaji nyuwun, yuk go panjenengan minta putri panjenengan untuk jadi istrinya. Terus pundi menurut panjenengan? Pak Haji selamat dulu. Ngeten nih Pak, anak kulo niki sebagai niki simpalnya lagi. Nanti dijaluk kalian ini tak tolak, dulu tak tolak angka isi gak dulu, iki gak dulu, anak itu jabat gak dulu. Tapi anak sampean ini, anak sampean lanang ini jaluk anak tak terima. Betul, lu gitu. Ibu ini sampai guyon dalam Pak Kaji, mungkin ini gak boleh terus dijak guyon. Bu, kalau serius, anak sampean ini jaluk anak lu tak terima, aku seneng deh mantu ini. Terus ngomong, dan kok jangan kok turun dari ini menjadi ini. Ngomongnya apa? Kulo ini pun mimpi telur dino gak mandet-mandet judu nih anak kulo, ada yang ngapal Quran, sidik malam, 5 hari. Ya Allah. Sopo sing ngatur mimpi? Oh, nanti jawabnya. Siapa yang ngatur mimpi? Oh, 3 hari sama tuh. Terus ngomongnya itu lek ulo, tapi anak itu belum mesti ya. Jadi belum final sama panjang. Kecil aja, jadi Bali Anita ini diomongi kali bapak Eki lu maksudnya ini dia konak menurut sampean lek iki jalur sampai tadi lucu. Ngomong, nah, lek yang nggak izin nyuwun pulau. Lu, iki kondisi kayak gini loh, ini bang pulau. Pijet matanya lho. Nggih, Pak, lho. Lah apa kok gelem? Kula niki ngimpi judul kula anak ing hafal Quran, omahe Siti Malang, dhewe mripate boten ketingan. Gilane iki sing kula biasane ngene. Bu, kula niki dijaluk ngangkat Ibu. Jadi saya ke sana itu akad sekolah angkat saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Anita binti Kaji Slamet dengan Mas Kula ini. Dan kompres ini, kalau pun dalam mata ini lah, jejer kan lah. Nanti itu lagi lososan gitu, lososan kan nggak boleh nggak mau apa deh. Ini tuh
jambut wahyu ya. Jadi ada sesuatu yang di luar rencana kita. Saya tadi dengarkan teorinya Pak Taufik masuk. Cuman oleh orang dari sisi lain, ngomongnya semua itu. Ada dari semua teori itu yang pegang hati Allah. Bagaimana bikin anak itu senang sama gurunya, sedangkan punya hati Allah, dekat Isra. Makanya Quran jauh bahwa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda punya keinginan tawakal dulu sama Allah. Guru saya Habib Umar kalau mau ngajar itu ke mihrab tempat di dalam mustofa tempat sholat, selesai sholat beliau berdoa. Saya pernah dengar doanya, kata, ya Allah, hati ini ngomong sekali tahu ini sampai kita. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dari hati saya ke hati mereka ya Allah. Oh, ini James. Yang akhirnya kan kata di embong macet, hargam bos, melakukan kelas itu emosi. Nah bagaimana mau masuk? Bagaimana orang mau cinta? Saya tidak akan bisa memaksa dengan cinta sama saya. Sampai di video ini, model kan ini model. Kalau yang mengatakan cinta senang itu Allah dulu. Tidak ada yang bisa membuat orang yang tidak bisa. Maka yang pertama silaturahmi kita sama Allah itu perbaiki benar, sekali. Ini PR besar. Sekarang Rasul pun seperti ini, ya Allah, tutup. Terus itu kan, masuk praktisi juga dengan Allah. Karena satu, ini yang kita perlu ciptakan pada diri kita sendiri. Sisanya kita pasrah sama Allah. Karena semua alam semesta ini yang ngatur Allah. Kita mau seperti apa, gak akan pernah terjadi kalau Allah betul salah. Belajar ini, tawaran itu dulu untuk saya dulu. Nanti kapan-kapan dalam waktu monggo kayak kumpul, pulau sombong kita bahas bab yang kedua. Buat panitia mungkin ada ojo bingung bisa aman, los, kalau kopi yang bis, dijual tak tunggu. Ini yang kedua itu lebih penting dari yang pertama. Tapi kapan-kapan saya sampaikan. Yang kedua saya mau menyampaikan kalau Batur Suruh diminta di acara yang Masya Allah ini. Tapi dalam juga mau dan penjenengan minggu besok jam 6 pagi itu ada acara pembacaan Burda. Karena dalam ini punya majelis di amanah guru saya namanya Majelis Burda. Bisa dilihat di YouTube namanya Majelis Jamaah Rasulullah. Depannya kasih Majelis Jamaah Rasulullah atau CR, Majelis CR itu contoh nanti muncul di situ. Nah, amanah guru saya kemarin Habib Soleh bilang alaikum bitahdits, lagi iso ditingkatkan di majelis. Terus saya mungkin sama beberapa teman, mungkin dalam mau bikin acara, karena acara cuma minggu pagi jam 6 sampai jam 9 selesai, tidak ada amal. Sedangkan di majelis dalam itu tidak seperti majelis yang lain, kita bisa membuka ini kurang ini, singan ini dan sebagainya. Terus dalam musyawarah sama guru saya, kata beliau, kenapa nggak dicoba masuk sekolah-sekolah? Karena sasaran dakwah itu bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga. Nah mungkin ke depan dalam mau sholat panjenengan, ya itu panjenengan nanti kata wahid, dan saya wahid nggak tolong. Nah mungkin saya kepingin bisa dakwah di sekolah, mulai sendiri, walaupun tidak harus 1 tahun sekali, mungkin kecipratan kecipratan tempat panjenengan. Nah, insya Allah tanggal 5 Mei, insya Allah bertempat di pribadi di pondok di Merjosari, Akan terang ibu-ibu, insya Allah yang mau derek, tidak lama waktunya jam 6 sampai jam 9. Nah besok tanggal 28 itu hall sekaligus hallnya Bapak Ibu dalam. Saya mau mendapat dengan Suryo, mungkin saya ketemu, tolong sisakan waktu. Misalkan dengan ada dulu ya jam 6 jam itu nggak apa-apa, dengan pamit kotor nggak apa-apa. Cuman kalau sangat berharap dari Suryo saya mendengarkan acara tanggal 28 nanti di Mulyorejo di Bintang.
di Nicholas Futsal karena tempatnya nggak cukup jadi kita taruh di futsal. Untuk umum bagi perempuan dengan membaca anak-anak sebagainya membuat apa mungkin terus dalami barokah kulo lan panjenengan sedaya sebetulnya dari dalami barokah buat kulo lan panjenengan sedaya dan ini karena ini Abdul Sami Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairuddin berkenan untuk memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anzur ilaina ya rabbi hadhihi sa'ah waj'al hadhihi sa'ah qabul sa'ah ijabah lana wa li jami'il hadirin. Nas'aluka ya Allah an taghfir lana dhunub wa tastur lana al-uyub wa tufarrij lana al-qulub wa taqdi lana jami'al maghlub bihaqqi sayyidina Muhammad al-habib al-mahbub. Unzur ilaina wa iyyahum jami'an nadhar rahmah nadhar maghfirah nadhar inayah hatta nakuna min jumlati sholihin hatta nakuna min jumlati ibadikal mu'minin muttaqin marzuqin muwafiqin li khairati dunya wa din. Nas'aluka ya Allah an-taqdi lana jami'al hajat khususan di hajat mustayo mimun hajatnya masing-masing. Saat ini panjenengan ada di rumahnya Allah, sebut hajat panjenengan, jangan malu, sampaikan karena Allah Maha Baik, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengijabah. Allah perintahkan kita semuanya untuk doa, ud'uuni astajib lakum. Saat ini adalah waktu mujabah buat kita semua berdoa. Amin ya Allah. Amin ya. Jangan oleh sebelah, fokus dengan doa panjenengan. Rasakan panjenengan sangat butuh sama Allah. Curhatkan semua isi hati panjenengan. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Kasih Sayang, Allah itu Maha Baik. Dumateng panjenengan semuanya. Amin ya Allah. Ya Allah Gusti, sehingga sedaya masjid ini dulur-dulur dunia akhirat. Saat ini kami menmunajat kepadamu di rumahmu ya Allah. Tolong kabulkan hajat kami. Ya Allah, panjenengan punya segalanya. Jika panjenengan berkehendak, panjenengan kantun matur kun fayakun. Saat ini ya Allah, kami butuh kun fayakun panjenengan. Saat ini ya Allah, kami butuh panjenengan ijabah doa ya Allah. Amin ya. Yang sakit jangan malu matur bilang sakit, minta sama Allah. Penyakitnya diangkat sekarang juga sama Allah. Amin ya Allah. Paksa diri panjenengan. Teteskan air mata. Allah itu dekat dengan panjenengan. Allah tidak pernah jauh dulu. Gusti Allah selalu sama panjenengan. Amin ya Allah. Kalau suruh semuanya kompak, pejamkan mata, fokus dengan doanya sekarang. Jangan mulai dengan sebelahnya. Orang jamaah yang saya cintai, panjenengan semua yang ada di sini pasti punya dosa sama ibu bapak. Saya minta sekarang panjenengan sebut nama bapak panjenengan, bayangin wajahnya, doakan. Sebut nama bapak panjenengan, bayangin wajahnya, doain. Amin ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan untuk kami seorang laki-laki yang beliau kerja siang malam kepanasan kehujanan, kadang sakit nggak beliau rasakan ya Allah, dan kadang di keluarga beliau adalah orang yang terakhir dan hal ya Allah. Beliau adalah ayah kami Ustaz, bapak kami tercinta ya Allah. Jika di antara jamaah Pulau Sirakoh, dulur Pulau Sirakoh ini bapak yang kasih kesan, ayahnya masih hidup, Muhammad Ismail panjenengan ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jaga baik-baik ayahandanya ya Allah, dan tolong ya Rabbi, mampukan kami anak laki-lakinya atau anak perempuannya tahun ini sakit berangkatkan bapak ke tanah suci ya Allah. Tapi jika di antara jamaah Sirakoh barangkali Gusti bapak Ismail Seto seperti ayah saya Gusti, mungkin barangkali anak yang ngaji,
Saat ini ayah kami Gusti sareani jenengan berdosakan taman daripada taman surga ya Allah. Terangi kuburan ayah kami Gusti. Jadikan beliau orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Semuanya panjenengan sebut sekarang anak ibu panjenengan. Bayangin wajahnya. Anak-anak bayangin wajah Muhammad. Sebut namanya, doain. Amin ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan untuk kami seorang wanita yang beliau pernah menjerit kesakitan ketika melahirkan kami anak-anak. Tolong ampunkan untuk kami ya Allah seorang wanita yang panjenengan letakkan surga tepat di bawah telapak kakinya ya Allah, dan kami belum pernah membasuh kaki suci itu Gusti. Tolong ampunkan untuk kami ya Allah Gusti seorang wanita yang selama hidupnya kami cuma jadi beban buat beliau ya Allah. Kami jarang membahagiakan beliau ya Allah. Tolong ampunkan untuk kami ya Allah seorang wanita yang kami sering mengalahkan beliau, kami sering mengutamakan anak istri kami daripada beliau. Ya Allah, jika di antara jemaah yang lalu ibunya masih hidup, masih besar, belum miskas udah panjenengan, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Jika saat ini ibu kami sakit, angkat penyakitnya saat ini mulai ya Allah. Beliau yang ngajari kami sholat ya Allah, beliau yang mengenalkan namamu ya Allah, beliau yang mengajarkan kami baca sholawat ya Allah. Tolong ampuni ibu kami. Tapi jika di antara jamaah selalu Gusti barakan ibu sambut seto, sambut pilar dunia, tolong menulis doa terpanjangnya. Tolong bukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk ibu kami ya Allah. Bahagiakan beliau ya Allah. Jika di akhirat kelak ada tempat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah, mudah-mudahan di tempat itu ada ibunda kami ya Allah, sehingga beliau bisa memandang tampannya wajah Nabi Muhammad, sehingga beliau bisa mencium bau wangi Nabi Muhammad, sehingga beliau bisa mendengar dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad ketika matur ummati ya Allah. Mungkin kalau kami belum sedaya Bapak Ibu yang tahu tempat ini semuanya dia meminta tersumpatikan semuanya. Mungkin kumpulkan Bapak Ibu paling izinkan suatu ya Alhamdulillah. Akhir dari doa kami ya Allah, semua yang di tempat ini sudah rindu Makkah Madinah ya Allah, sudah kangen ya Allah. Gusti kula nulis dumateng panjenengan takdiraken sedaya dulur-dulur sing saat ini di masjid ini, takdiraken tahun ini semua bisa berangkat ke tanah suci ya Allah. Sarang-sarang keluarga ya Allah, sarang-sarang anak istri ya Allah, sarang-sarang kali dulur-dulur ya Allah. Bukankah panjenengan maha kaya raya? Jika hanya mengeluarkan segitu saja sangat murah bagimu ya Allah, sekalipun bagi kami itu sangat besar. Ya Allah, tolong terima doa kami. Jangan lihat banyaknya dosa kami, tapi tolong panjenengan lihat betapa banyak air mata yang saat ini kami keluarkan untukmu ya Al-Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Billahi bismillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.